Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sangat luar biasa baik. Salawat serta salam selalu kita senandungkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insyaallah rahmat dan karunia-Nya sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita mentadaburi salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Asr, di mana surat ini dikomentari oleh kebanyakan ulama. Dan salah satu dari para ulama yang bercerita tentang surat ini adalah Al-Imam Syafi'i, yang dimana beliau berkata, kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan pedoman kepada manusia kecuali surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, maka cukuplah surat itu untuk mewakili Al-Quran. Imam Syafi'i, yang beliau adalah ulama yang sangat kita kenal, beliau yang sudah hafal Quran semenjak beliau masih muda, dan bahkan di dalam riwayat beliau bisa mengeluarkan ratusan hukum dari satu ayat saja. Pastinya beliau sangat memahami Al-Quran. Surat Al-Asr ini adalah surat yang bisa kita katakan sangatlah pendek, dan mungkin kebanyakan dari kita hanya membacanya sebegitu saja, dan mungkin hanya membacanya di dalam sholat supaya sholat kita durasinya menjadi pendek. Tapi apakah kita tahu isi dari kandungan surat Al-Asr tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat Al-Asr dengan kata wal asri, demi masa. Di sini adalah bentuk sumpah. Di dalam bahasa Arab, kalau untuk bersumpah ada beberapa huruf yang dipakai. Di antaranya adalah huruf waw. Wal asri, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa, demi masa. Dan dalam pengkajian para ulama, kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Allah, Allah berhak untuk bersumpah dengan segala apapun yang Dia mau. Akan tetapi yang menjadi batasan, apa-apa saja yang disumpahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah ialah hal-hal yang mulia. Untuk itu dikatakan al-muqsamu bihi mu'azzam. Sesuatu yang dipakai untuk bersumpah pasti dia adalah sesuatu yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk adalah masa. Di dalam ayat lain kita menemukan Allah berfirman wal fajri, demi waktu fajar, wadduha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal lail, demi waktu malam. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk dari masa atau waktu. Para ulama berkata bahwa waktu adalah suatu yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita manusia. Dan ini adalah bukti yang pertama bahwa waktu adalah mulia. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan memakai waktu. Kemudian juga yang menunjukkan kemuliaan waktu, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya menjelaskan kepada kita supaya kita menghargai waktu, yang mana dari banyak hadis Nabi Muhammad, salah satunya yang sudah sering kita dengar, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waginaka qabla fakrik, masa atau waktu kamu kaya sebelum datang waktu kamu miskin. Wa faragaka qabla syuglik, waktu kamu senggang sebelum datang waktu kamu sibuk. Wasihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wahayataka qabla mautik, dan kehidupanmu, masa hidupmu sebelum engkau meninggal. Di sini jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan kita akan pentingnya waktu.
Apa yang seharusnya kita lakukan untuk waktu? Di sini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat kita sudah mengetahui pentingnya waktu, urgensi masa untuk kita, bahwa waktu atau masa ini adalah nikmat yang bisa dikatakan salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pertama kita harus mengetahuinya dan memahaminya bahwa ini adalah nikmat. Karena kalau kita tidak sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mensyukurinya? Kemudian yang kedua, setelah kita tahu, setelah kita pahami, marilah kita bersyukur akan nikmat itu. Bersyukur terhadap nikmat waktu itu banyak caranya. Bukan hanya dengan lisan kita berkata alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, itu tidak cukup. Para ulama berkata harus diiringi dengan hati kita. Karena kalau orang hanya bersyukur dengan lisan tapi hatinya kufur terhadap nikmat itu, dikatakan ini adalah syukurnya orang-orang munafik. Sehingga harus berseiringan antara lisan dan hati kita ketika kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu jamaah sekalian, ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, orang yang berbuat baik kepada kita, padahal kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita merasa wajib untuk berterima kasih kepada orang tersebut. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, sang sumber pemberi nikmat semuanya? Bahkan nikmat-nikmat dari orang-orang yang kita dapati itu sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pantas kita untuk bersyukur kepadanya. Dan termasuk juga cara kita bersyukur atas nikmat yang satu ini, yaitu nikmat waktu, yaitu kita dengan memanfaatkan waktu. An-nafa' wal intifa', kita memberikan manfaat seluas mungkin kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengambil manfaat dari waktu yang ada. Mengambil manfaat dengan memperbanyak bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah, baik dengan membantu orang. Dan ini adalah hal-hal yang mulia yang pastinya sudah sangat kita ketahui secara mendasar. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun membantu orang, memberikan manfaat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Dan di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khalqu kulluhum iyalullah, seluruh makhluk Allah itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih, dan makhluk yang paling Allah cintai ialah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, inilah yang harus kita sadari jamaah sekalian, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu ini, supaya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan juga kita bisa mengambil manfaat dari waktu-waktu kita, supaya kita bisa memperbanyak bekal-bekal kita nantinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengingat untuk kita semuanya dari hal-hal yang pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu, tentang umur kita di dunia ini. Dikatakan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya 4 hal. Salah satunya jamaah sekalian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fi ma'afna, umurnya di mana dihabiskan, waktunya apa yang dia lakukan dengan umur yang Allah berikan padanya. Nah, inilah yang harus kita persiapkan, apa yang akan menjadi jawaban kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.